Bab 1051. Tombak pemecah langit Irenean. Boom. Gelombang energi yang sangat menakutkan pun menyebar ke segala arah. Dimensi di panggung pun mulai bergetar seperti air yang sedang mendidih. Senior berjubah hijau di samping pun sedikit kaget. Sebelumnya dia mengatakan 10 warrior yang juga tidak bisa menghancurkan perisai dimensinya, tapi kenyataan mengatakan bahwa dia sudah salah prasangka. Senior berjubah hijau mendengus, kembali mengulurkan sepasang tangan, lalu dimensi di panggung bertarung pun kembali menyatu. Seketika dimensi di panggung pun kembali normal. Kali ini, dia tidak berhenti, melainkan terus menjaga dimensi panggung bertarung. Di atas panggung. Karena dimensi panggung bertarung tertutup, jadi gelombang energi masih sangat kuat, namun warrior Yang dan Kazulo sama sekali tidak memedulikan gelombang energi yang menakutkan ini. Energi pedang dan telapak tangan hitam yang saling menabrak, mereka pun mulai bertarung kembali. Pertarungan mulai sengit, mereka berdua juga sangat serius. Meskipun kebanyakan orang tidak bisa melihat jelas pertarungan mereka, tetapi bisa merasakan seberapa menakutkannya mereka berdua. Karena dimensi di panggung terus bergetar. Melihat pertarungan sengit di panggung, ekspresi semua pendekar suci pun menjadi serius. Termasuk pendekar suci dari Sekte Suci Awan. Kenyataan membuktikan bahwa warrior yang tidak selemah yang mereka bayangkan. Di panggung, warrior Yang dan Kazulo mulai bertarung jarak dekat dengan kekuatan fisik. Kazulo memiliki hukum naluri, bisa merasakan ancaman yang datang lebih awal, juga bisa melakukan tindakan yang paling terbaik. Sedangkan warrior yang memiliki fisik yang kuat, bahkan Kazulo juga tidak bisa melukai fisiknya, ditambah kewaspadaan yang tinggi dan penekanan jiwa pedang alam ketiadaan, mereka berdua bertarung hampir 2 jam, masih belum ada yang benar-benar menekan musuhnya. Setengah jam kemudian, plang, mendadak terdengar suara benturan besi. Selanjutnya, semua tatapan orang tertuju pada warrior yang mundur beberapa langkah ke belakang, hampir sampai tepi panggung baru berhenti. Wuchen mereka yang berada di langit melihat kondisi warrior yang pun kaget. Pedang penyatuan dari pedang Huangquan dan pedang Biluo pun retak menjadi 2 bagian, di dada warrior yang pun muncul bekas tinjuan yang besar. Di saat ini, Kazulo yang ada di depan warrior Yang, di tangannya pun muncul sebuah tombak emas. Warrior yang melihat pedangnya yang retak, lalu memandang ke tombak yang ada di tangan Kazulo dan berkata, "Tombak pemecah langit, kenapa ada bisa di tanganmu?" Tombak di tangan Kazulo adalah tombak pemecah langit miliki Irenean. Dan saat ini, tombak pemecah langit ini bukan lagi alam dewa, setidaknya adalah tingkat dewa kelas atas. Bisa dikatakan sama seperti Burial Sky, calon tingkat kaisar. Kamu mengenal tombak ini? Kazulo pun merasa heran. Kenapa bisa di tanganmu? Warrior yang pun semakin serius, tombak pemecah langit adalah senjata Irenean. Irenean tidak mungkin memberikan senjata ini pada Kazulo. Kecuali Irenean sudah tiada. Berpikir demikian, aura warrior yang langsung meledak, hanya saja dia masih menahan tidak sampai kehilangan kesadaran. Pemilik awalnya sudah tidak memerlukannya, jadi sekarang milikku. Jujur saja, tombak ini lumayan bagus. Kazulo tersenyum dan berkata, bahkan bisa dengan mudah menghancurkan pedang tingkat dewa kelas atas. Di mana Irenean? Warrior yang mengepal erat sepasang tangannya. Kamu mengenalnya? Kazulo menyipitkan sepasang mata. Tidak bilang. Akan aku hajar kau sampai mengatakannya. Setelah berkata, warrior yang langsung menyerbu,
kali ini dia tidak menggunakan pedang melainkan tinjuan. Lucu. Kazulo mencibir, di saat ini menyerang mendadak merasa akan ada dua kekuatan tak berwujud mulai menekan badannya. Domain pedang dan jiwa pedang alam ketiadaan. Dengan kepintarannya bisa langsung menebak apa dua kekuatan ini. Penekanan dua kekuatan ini membuat badan Kazulo bergetar sedikit. Hanya sedikit saja, tinjuan warrior yang pun menghantam ke dadanya. Bam! Semua orang melihat sepasang kaki Kazulo pun menyeret lantai panggung, warrior yang terus menyerang. Mendadak Kazulo pun menusuk dengan tombak pemecah langit, cahaya tombak muncul seketika di depan warrior yang. Warrior yang tersenyum licik lalu meninju, cahaya tombak seketika lenyap. Dan di saat ini, Kazulo yang awalnya mundur mendadak muncul di depannya, bersamaan dengan kekuatan tombak pemecah langit yang menakutkan menusuk ke dadanya. Tombak pemecah langit ini sangat menakutkan, warrior yang tidak menahan mentah-mentah. Kaki kanan pun menginjak dan badan pun berputar, tombak pemecah langit pun melewati bagian perutnya. Di saat ini, dia sangat mendekati Kazulo. Tanpa ragu-ragu langsung meninju ke kepala Kazulo, dimensi pun bergetar. Melihat tinjuan warrior yang mendekat, Kazulo pun kaget. Kali ini, dia tidak memilih untuk menghindar, melainkan mengepalkan tangan kiri, meninju ke arah tinjuan warrior yang. Bam! Dua tinjuan saling menabrak, dimensi di sekitar mereka pun bergetar. Lalu mereka berdua masing-masing mundur belasan langkah. Warrior yang pun tidak menyerbu lagi, dia melihat tangan kanannya. Saat ini telapak tangan sudah babak belur. Dia mengangkat ke kepala melihat Kazulo, sepasang tangan Kazulo tidak tahu sejak kapan memakai sarung tinju berwarna emas merah. Kazulo pun tersenyum dan berkata, "Warrior yang, jangan menganggap hanya kamu memiliki alat dewa. Sarung tinjuku ini bernama sarung tinju gila, tingkat dewa kelas atas. Aku mendapatkannya di Senzu Daratan Tengah. Bisa meningkatkan kekuatan pengguna, dan bisa memantulkan kekuatan musuh 30%. Bisa dikatakan ini adalah, ayo bertarung. Jangan begitu banyak basa-basi." Selesai berkata, warrior yang langsung menghilang. Di saat dia muncul kembali sudah berada di depan Kazulo, lalu meninju ke arah dada Kazulo. Kazulo tersenyum, dia tidak menggunakan tombak pemecah langit untuk menyerang warrior yang, melainkan menggunakan tinjuan melawan tinjuan warrior yang. Dua tinjuan saling menabrak. Warrior yang mendadak melepaskan cengkeram tangan, lalu menghindari serangan Kazulo, menyentuh dada Kazulo. Sedangkan tinjuan Kazulo pun menghantam ke arah dada warrior yang. Boom! Terdengar suara benturan, warrior yang pun mundur terpelanting ke belakang, hampir belasan meter barulah berhenti. Tetapi, semua orang tidak ada yang melihat warrior yang. Semua tatapan tertuju pada Kazulo. Semua orang melihat, pakaian di badan Kazulo pelan-pelan menghilang. "Hukum kematian," kata seorang pendekar suci yang menonton. Kazulo menundukkan kepala melihat pakaiannya yang sedang menghilang, tatapan mata akhirnya muncul rasa takut. Beberapa saat kemudian, pakaian dia pun lenyap. Hanya saja di dalamnya masih ada sebuah armor berwarna ungu emas. Saat kekuatan kematian menyentuh armor berwarna ungu emas ini, armor ini pun memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan mata. Cahaya ungu berhasil menahan kekuatan kematian. "Cepat buka armor ungu emas!" teriak senior berjubah hijau yang ada di sampingnya. Kazulo pun tanpa ragu-ragu menggerakkan batin, armor ungu emas yang ada di badannya pun lepas. Baru lepas, armor ungu emas ini langsung lenyap. Melihat keadaan ini,
Ekspresi Kazulou langsung menjadi sangat jelek. Ini adalah armor ungu emas tingkat dewa kelas atas. Dan di saat itu pula, warrior yang awalnya terpelanting mundur mendadak menghilang. Di saat muncul kembali, dia sudah ada di depan Kazulou. Kazulou ingin menghindar. Domain pedang dan jiwa pedang alam ketiadaan langsung menekan, membuat badan Kazulou pun gemetar. Hanya satu getaran ini, pedang dewa barbar yang ada di tangan warrior yang langsung menebas ke badan Kazulou. Suara benturan yang kuat, Kazulou terpelanting ke belakang. Di saat ini kabur, warrior yang sudah mendekat, mengayunkan pedang ke arah kepala Kazulou. Jika terkena tebasan ini, kepala Kazulou pasti akan pecah. Kazulou baru ingin menghindar, domain pedang dan jiwa pedang kembali menekan ke arah badan Kazulou. Tapi di saat itu pula, pedang dewa barbar warrior yang akan menghantam ke arah kepala Kazulou pun bergetar. Kazulou meminjam kesempatan ini, langsung menghilang dan muncul di ratusan meter jauhnya. Warrior yang tidak mengejar. Tatapan matanya tertuju pada senior berjubah hijau yang ada di kejauhan. Di saat ini senior berjubah hijau juga mencibir melihatnya. Warrior yang mencibir dan berkata, "Konyol sekali. Tadi serangan mematikannya tidak menghantam Kazulou, juga karena perbuatan senior tua ini. Tapi, dia melakukannya sangat tersembunyi, tidak ada orang yang mengetahui." Senior berjubah hijau tidak memedulikan warrior yang melainkan memandang Kazulou dan berkata, "Jangan buang-buang waktu, selesaikan saja." Kazulou mengangguk kepala, lalu memandang ke arah warrior yang tatapan mata dia sekarang sangat kejam. 2 kali sebelumnya hampir membunuhnya. Pertama kali adalah hukum kematian warrior yang jika bukan memakai armor ungu emas, tidak mati juga akan cacat. Kedua kali adalah serangan fatal warrior yang akan aku beritahu padamu, kamu sebenarnya selemah apa. Suara Kazulou pun bergema. Selesai berkata, aura menakutkan langsung meledak keluar dari tubuh Kazulou. Aura kuat ini muncul, dimensi yang awalnya mengurung mereka berdua pun seketika hancur. Pendekar suci. Kazulou adalah pendekar suci. Semua orang pun tercengang melihat ini. Bersambung.